Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di kantor? Pak Rudi manajer datang menghampiri mereka. Masalah pribadi itu jangan dibawa ke kantor. Mengganggu karyawan lain saja. Kalian berdua mau saya pecat? Malik dan Anthony masih saling melempar tatapan tajam dalam diam. Cepat, kembali bekerja sebelum saya mengambil tindakan, perintah Pak Rudi dengan lantang. Kamu akan menyesal, Malik. Kamu akan menyesal sampai ke ubun-ubun suatu hari nanti. Camkan kata-kataku ini. Berdosa kalian menzalimi anak yatim piatu seperti itu. Kalian akan mendapatkan balasannya kontan. Desis Anthony sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan meja kerja Malik. Sedangkan Pak Rudi hanya menggeleng lalu kembali ke ruangannya. Malik membuang napas kasar, lalu terduduk lemas, menunduk sembari menopangkan kepala dengan kedua tangan yang bertumpu di atas meja. Kata-kata Anthony tadi cukup membuatnya takut. Bagaimana jika yang dikatakannya benar? Bagaimana jika Karin memilih menyerah dan pergi dari hidupnya? Tidak akan aku biarkan hal itu terjadi. Selamanya Karin akan tetap menjadi milikku, apapun yang terjadi. Sedari tadi Malik sudah mencoba menghubungi nomor Karin, tapi tidak ada jawaban. Pesan yang dikirimkan pun tidak kunjung dibacanya. Dia teringat akan kondisinya yang sedang demam, membuatnya semakin khawatir. Malik sudah mencoba meminta izin pulang cepat, tapi tidak diizinkan. Apa Karin baik-baik aja? Kenapa dia tidak membalas satupun pesan dariku? Waktu pun berlalu. Setelah menjemput Ayu di tempat kerjanya, dia memacu mobil dengan cepat menuju rumah. Dia turun tergesa-gesa tanpa memperdulikan Ayu yang mengoceh sambil berteriak memanggilnya karena tidak dibukakan pintu mobil. Karin mana, Ma? Tanyanya ketika sudah berdiri di depan mama dan papanya yang sedang menonton televisi. Ada tuh di kamarnya, lagi semedi mungkin. Selesai dengan pekerjaan rumah, dia tidak pernah keluar-keluar lagi. Cek aja sendiri, siapa tahu sudah tidak ada nyawanya. Jawab sang mama cuek. Mah, tegurnya seraya menatap tidak percaya atas apa yang diucapkan mamanya. Sang mama hanya mendengus malas, lalu kembali fokus menatap televisi. Sudah, jangan diambil hati ucapan mamamu. Seperti tidak tahu sifatnya aja. Timpal papa. Tapi mama keterlaluan. Mama tidak pantas mendoakan Karin seperti itu, Pak. Debatnya dengan dada bergemuruh. Mama kan hanya menduga, bukan mendoakan. Bagaimana sih kamu ini? Mama mendelik tajam. Mas, kok aku ditinggal di mobil sih? Kenapa tidak dibukakan pintunya coba? Teriak Ayu yang menyusul masuk. Kamu punya tangan dan kaki kan? Pakai sesekali, jangan hanya dianggurin. Sentak Malik geram dengan tatapan tajam. Kemudian pergi meninggalkannya yang melongo terkejut karena mendengar jawaban itu. Emosi Malik atas ucapan mamanya tadi berimbas pada Ayu juga. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa mama tega mendoakan Karin seperti itu? Gerutunya dengan langkah tergesa. Malik melangkah cepat menaiki tangga, bahkan sesekali berlari kecil agar cepat sampai. Dengan sedikit kasar, pintu kamar Karin berhasil dibuka lebar-lebar. Karin? Panggilnya tapi tidak ada sahutan. Ranjang terlihat kosong, begitu juga kamar mandi. Ponsel Karin pun tergeletak begitu saja di atas meja rias. Kemana dia? Apa jangan-jangan Karin pergi? Dengan perasaan takut, segera dia membuka lemari pakaian mereka. Malik menghela napas lega saat melihat semua pakaiannya masih tertata rapi. Apa Karin pergi keluar tanpa memberitahu mama? Sekilas pandangan matanya tertuju pada pintu balkon yang terbuka sedikit. Mungkinkah Karin duduk di sana? Tapi kenapa dia tidak menyahut? Malik bergegas lari ke sana, namun belum sempat meraih handle pintu kaca balkon, matanya seketika membelalak lebar mendapati Karin tergolek di lantai di samping ranjang. Karin? Malik berlari cepat mendekatinya, berjongkok lalu meraih kepalanya ke pangkuan. Panas? Karin? Hei, buka matamu sayang. Kamu kenapa?
Katanya panik sembari menepuk-nepuk pipinya pelan. Jangankan menjawab, matanya pun enggan terbuka. Karin tergolek lemas, tidak berdaya di pangkuan. Tanpa pikir panjang lagi, Malik segera membopong tubuhnya, lalu berlari keluar kamar, mengabaikan serbuan pertanyaan dari Mama dan Ayub yang melihatnya melewati mereka sambil membopong Karin. Malik mendudukkan Karin dengan hati-hati di jok depan dan memasangkan seatbeltnya. Setelah itu, dia berlari cepat mengitari depan mobil, lalu duduk di balik kemudi, menancapkan gas tanpa memperdulikan Ayub yang berteriak-teriak sambil mengejar mobil ini. "Bertahanlah sayang, kita akan segera sampai di rumah sakit," ucapnya dengan perasaan yang tidak karuan. Satu tangannya yang bebas kemudi bergerak meraih tangannya yang terkulai lemas, menggenggamnya sambil sesekali meremas lembut jemari lentiknya. "Aku sudah pulang, Karin. Aku mohon, bukalah matamu sedikit saja. Jangan membuatku takut." Setelah mobil terparkir dengan tergesa, dia menggendong tubuh Karin dan berlari cepat menuju ruang UGD. Perawat langsung membantu membaringkan tubuhnya di brankar. Sayangnya Malik diminta menunggu di luar, padahal dia ingin sekali menemani Karin di dalam sana. Malik berjalan mondar-mandir di depan ruangan pemeriksaan. Perasaan gelisah dan takut bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana kalau ternyata Karin mengidap penyakit berbahaya? Sebulan terakhir ini, dia memang terlihat semakin kurus dan lesu. Ditambah lagi, kado terburuk yang dia berikan pasti membuatnya semakin terpuruk. Astagfirullah, tidak. Aku tidak boleh berpikir negatif. Karin hanya demam. Iya, hanya demam. Kenapa lama sekali sih? Gerutunya dengan tidak sabar. Sudah cukup lama Karin diperiksa, tapi belum ada tanda-tanda perawat atau dokter keluar dari ruangan. Karena tidak sabar, akhirnya dia memutuskan untuk masuk saja. Namun, baru saja hendak meraih handle pintu, perawat sudah lebih dulu membukanya. Di dalam sana, terlihat Karin ternyata sudah sadar dan terlihat sangat tengah berbincang serius dengan dokter. "Silakan masuk, Pak," ucap perawat tersebut. Keduanya serempak menoleh dan berhenti berbicara saat menyadari kehadirannya. Karin memalingkan wajah, tapi terlihat jelas dia menyeka sudut matanya dengan telunjuk. "Silakan duduk." Dengan ramah dokter bernama Afandi itu mempersilahkannya duduk di kursi depan mejanya. Malik yang melihat Karin hendak bangun dari berangkar pun langsung berdiri dan menghampirinya. "Berbaring saja kalau masih pusing," ucapnya sembari membantunya turun. "Aku tidak apa-apa, Mas." Karin melempar senyum manis yang menghiasi wajah pucatnya. Dengan perlahan Malik memapanya untuk duduk bersamanya di kursi depan meja dokter. "Sebenarnya istri saya kenapa, dokter? Dia baik-baik aja kan? Ini pertama kalinya istri saya pingsan seperti ini," cecarnya. "Istri Anda baik-baik aja, hanya perlu istirahat. Jangan terlalu kelelahan, apalagi dengan kondisinya yang sekarang." Kondisinya yang sekarang maksudnya? "Apa istri saya sakit keras?" tanyanya terkejut. Dokter Afandi menatap Karin yang membuatnya mau tidak mau ikut menatapnya juga. Melihatnya yang kebingungan, Karin hanya tersenyum lalu kembali menatap dokter itu dengan raut wajah tenang. "Ada apa sih, dokter?" tanya Malik tidak sabar. "Tidak apa-apa, maksud saya kondisi kesehatan istri Anda sedang tidak baik. Jika sedang sakit seperti ini, sebaiknya jangan terlalu lelah dengan pekerjaan rumah. Jangan terlalu stres, karena bahaya untuk..." Perkataan dokter Afandi terhenti karena Karin tiba-tiba terbatuk-batuk. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya khawatir sembari mengusap-usap punggungnya. Karin menoleh menggeleng dan tersenyum. "Lanjutkan, dokter. Maksudnya bagaimana tadi? Bahaya untuk apa?" tanya Malik penasaran sekaligus khawatir. Takut dugaannya tentang Karin yang sakit keras itu benar adanya. Maksud saya bahaya untuk kesehatan Ibu Karin. Berat badannya kurang beberapa kilo dari batas normal. Jadi tolong diperhatikan nutrisi dan gizinya ya. Harus banyak makan buah dan sayur."
Oh begitu, dokter membuat saya takut aja. Saya kira istri saya mengidap penyakit berbahaya. Malik tersenyum lega sembari mengusap dada. Saya akan menjaga istri saya dengan baik, dokter. Terima kasih. Ucapnya sembari merangkul Karin yang duduk dengan tenang. Ini saya buatkan resep, nanti silahkan ditebus di apotek ya. Dokter menyerahkan secercik kertas kepadanya. Baik dokter. Malik mengangguk sembari menerima kertas resep tersebut. Tapi istri saya beneran sudah tidak apa-apa kan? Wajahnya masih sedikit pucat soalnya. Tanyanya lagi memastikan. Tidak apa-apa pak, istirahat saja yang banyak. Jangan lupa diminum obat dan vitaminnya. Insya Allah istri Anda akan segera membaik. Tapi tolong diingat pesan saya tadi ya. Jangan sampai kelelahan dan stres. Baik dokter, saya akan mengingatnya. Jadi istri saya sudah boleh pulang? Boleh pak, silakan. Baiklah, terima kasih. Malik menyalami dokter tersebut lalu memapah Karin keluar ruangan menuju apotek. Tak berselang lama, obat sudah berada di tangannya. Beruntung sekali suasana rumah sakit sore ini tidak terlalu ramai. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat Karin tengah menyandarkan kepala ke dinding dengan mata terpejam. Tangannya bergerak menyentuh dada, ada yang berdenyut nyeri di dalam sana. Karin, panggilnya lembut sembari menyentuh pundaknya. Karin membuka mata, lagi-lagi dia tetap tersenyum manis, meskipun Malik sudah menyakitinya sedemikian rupa. Sudah mas? Tanyanya pelan. Sudah, ayo kita pulang. Kamu bisa istirahat di rumah nanti. Malik membantunya untuk berdiri. Belum sempat Karin melangkah, dia terkesiap kaget karena tanpa aba-aba Malik langsung mengangkat tubuh kurusnya itu. Membopong Karin keluar rumah sakit sambil tersenyum. Turunin mas, malu, aku masih kuat jalan kok. Karin menutup wajah dengan satu tangannya karena kini mereka menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Kenapa harus malu? Malik tertawa kecil sembari terus berjalan santai menuju parkiran. Mas, maafkan aku, lirihnya sembari menyandarkan kepala di dada dengan kedua tangannya melingkari leher. Maaf untuk apa? Malik meliriknya sekilas, lalu kembali melihat ke depan. Maaf karena aku tidak bisa menjadi istri yang sempurna untuk mas, lirihnya. Kenapa kamu bicara begitu? Bagiku kamu sempurna, sahutnya untuk membesarkan hati sang istri. Malik tidak mau Karin selalu merasa kecil. Mas, iya, selamat untuk pernikahan keduanya. Maaf, aku baru bisa mengucapkannya sekarang. Semalam aku masih sangat syok, ucapnya lembut. Malik berhenti melangkah, menghela napas berat saat merasakan seperti ada batu yang menghimpit dada. Dia melirik Karin yang memejamkan mata, terlihat tenang tapi justru menghadirkan rasa yang entahlah, seperti ada sesuatu yang salah dengan perasaannya sendiri. Dia takut mata itu tidak akan pernah terbuka lagi. Harusnya aku senang dengan ucapan itu, bukan? Tapi kenapa hati ini malah berdenyut sakit? Ini kan yang aku harapkan. Karin bisa menerima pernikahan keduaku dengan ikhlas, batinnya. Karin, panggilnya lembut. Karin membuka matanya, mata bulat dengan bulu mata lentik itu mengerjap pelan. Dia tersenyum, tidak terlihat ada keterpaksaan di wajahnya. Maafkan aku, gumamnya dengan hati yang berdesir perih. Karin terdiam dan menatap lekat kedua matanya untuk beberapa saat, sebelum akhirnya satu tangannya bergerak menyentuh pipi Malik. Aku sudah memaafkanmu, mas. Memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Insya Allah aku ikhlas, ujarnya dengan lembut. Tak ada air mata yang menggenang, apalagi tumpah ruah seperti semalam. Hanya ketulusan yang tersirat jelas dari sorot matanya. Hidup ini terlalu singkat untuk sebuah penyesalan dan dendam, mas. Maafkan dan lupakan siapapun yang menyakiti kita. Di sini, dia menjeda perkataannya. Tangannya turun dari pipi dan berhenti tepat di dada kirinya. Di sini terasa lebih lega kalau kita ikhlas.
Jadi kamu ikhlas dengan pernikahan keduaku? Tanyanya memastikan. Apa Mas bersedia menceraikan aku kalau aku memintanya? Tanyanya dengan menatap lekat mata sang suami. Tidak akan pernah. Tugasnya cepat. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu. Lagi Karin tersenyum, lalu menyandarkan kembali kepalanya di dadanya dengan mata terpejam. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi. Aku akan belajar ikhlas dan berdamai dengan luka ini. Aku tahu kalau hati Mas tidak sepenuhnya lagi milikku. Tidak apa-apa. Soal hati, itu sepenuhnya hak kamu, Mas. Aku tidak bisa memaksa Mas untuk selamanya hanya mencintaiku. Karin, desahnya dengan helaan napas berat. Kata-katanya kembali berhasil menamparnya. Kenapa aku tega menyakiti wanita sebaik dirinya? Malik mengadakan wajah seraya membuang napas kasar. Andai saja mesin waktu itu benar-benar ada. Mas, panggilnya lembut. Malik menunduk menatapnya dengan sejuta rasa bersalah di dada. Ayo pulang, aku ingin istirahat. Malik mengangguk lalu kembali melanjutkan langkah. Kamu mau beli sesuatu? Tanyanya ketika mobil mulai melaju, sedang meninggalkan parkiran rumah sakit. Karin yang sedari tadi memandang lurus ke depan pun menoleh, menatap Malik dengan raut wajah tenangnya. Apa mesin waktu ada yang menjualnya, Mas? Kalau ada aku ingin membelinya. Malik menelan ludah, kembali menatap lurus ke depan dengan perasaan tidak karuan. Mas, panggilnya lagi, yang mau tidak mau membuatnya kembali menoleh. Jangan marah ya, aku hanya bercanda. Aku tidak marah. Malik melempar senyum dan kembali fokus mengemudi. Aku bukan marah padamu, Karin. Aku marah pada diri sendiri. Benar kata Anthony, aku memang pecundang dan pengecut. Tidak bisa tegas dengan pilihan hidup sendiri. Hingga akhirnya Mama bisa menyetir semuanya. Batinnya meradang. Malik menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan, mengurai rasa sesak yang memenuhi rongga dada. Mas? Sahutnya tanpa menoleh. Jangan pernah menyalahkan takdir atas apa yang terjadi pada kita. Semua yang hidup pasti akan mati. Di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Siap tidak siap, mau tidak mau, semuanya pasti akan berakhir. Maksud kamu apa? Malik menatapnya sekilas dengan kening berkerut dalam. Sungguh, setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat hatinya semakin tidak nyaman. Dari tadi kok kata-katamu aneh begitu? Ini tidak aneh kok, Mas. Aku hanya sedang mengutarakan apa yang ada di pikiranku sekarang. Sudahlah, kamu istirahat aja. Nanti aku bangunkan kalau sudah sampai. Tugasnya sedikit kesal. Maaf, Mas, lirihnya, tapi Malik tidak menjawab ataupun menoleh. Cukup lama mereka berdua berada dalam keheningan. Karin tidak lagi bersuara. Saat Malik menoleh, dia tengah memandang keluar jendela dengan jemarinya yang bergerak menghitung garis-garis di jari. Apalagi kalau bukan tengah menyebut kebesarannya. Malik pun lebih memilih diam 1000 bahasa. Semua ucapannya tadi membuat hatinya gelisah, kesal, dan tidak nyaman. Malik tidak tahu alasannya apa. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Entahlah. Namun detik berikutnya, dia menoleh saat mendengar Karin menggumam sesuatu pelan, tapi masih bisa didengar dengan jelas. Andai boleh meminta padamu, izinkan aku sekali saja bertemu dan mengenal siapa orang tuaku. Karin benar-benar tidak lagi mengajaknya berbicara sedikit pun sejak dia sedikit memarahinya di mobil tadi. Ada perasaan bersalah, tapi memang Malik tidak suka dengan semua ucapannya tadi. Dia hanya menjawab seperlunya saat bertanya. Tepat saat azan maghrib berkumandang, mereka tiba di rumah. Hati-hati, ucap Malik saat membantunya turun. Mas masih marah pada aku. Dia menatap Malik sendu. Malik menggeleng. Aku tidak marah, hanya kesal sedikit aja. Jangan bicara seperti tadi lagi ya. Karin tersenyum dan mengangguk. Saat Malik hendak menggendongnya kembali, Karin dengan cepat menolaknya.
Akhirnya, mau tidak mau, Malik hanya membantu memapahnya saja. Saat masuk, mereka tidak melihat siapapun di sana. Sepi, kemana mereka semua? Malik langsung membawa Karin ke kamar. Ia terus memaksanya untuk pergi ke masjid, meskipun Malik bersikeras ingin sholat di rumah aja. Karena Malik takut tiba-tiba Karin pingsan saat dia tidak ada. Namun karena terus dipaksa, akhirnya dengan sedikit terpaksa Malik pun menurut. Tak berselang lama, dia sudah kembali pulang. Melangkah cepat memasuki halaman, sembari menyogok rambut. Namun baru saja membuka pintu dan mengucap salam, Malik terkesiap saat mendengar suara lantang mama di kamar atas. Apalagi kalau bukan sedang memarahi Karin. Tanpa pikir panjang, Malik langsung berlari menaiki tangga. Melesat masuk ke dalam kamar Karin yang pintunya terbuka lebar. Malik terkejut saat melihat mama hampir melayangkan tamparan padanya. Beruntung, ayunan tangan mama terhenti di udara saat mendengar dia berteriak. Apa yang mama lakukan? Kenapa mama mau memukul Karin? Malik berjalan cepat dengan kening berkerut dalam dan sorot mata tajam. Kenapa kamu melotot begitu pada mama? Kamu mau jadi anak durhaka? Hah? Mau mama sumpahin? Mama balik membentaknya dengan mata melotot tajam.